Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para mahasiswa semua. Pada pagi hari ini kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan dengan tatap muka, tetapi kita melaksanakan perkuliahan dengan cara menggunakan media pembelajaran yang lain. Dengan pembelajaran seperti ini, mudah-mudahan kita tetap semangat dan tidak mengurangi substansi dari pembelajaran, khususnya manajemen keuangan. Kita akan membahas tentang analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan itu sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan. Fungsinya adalah untuk mengetahui atau membandingkan kaitannya dengan keuangan yang ada. Artinya membandingkan di sini bisa membandingkan antara periode tertentu, bisa tahun kemarin atau tahun ini, bulan kemarin atau bulan ini, sehingga kita bisa mengetahui seberapa jauh kekuatan dari keuangan perusahaan itu. Dalam analisa laporan keuangan itu ada 5 yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban atau biasanya membayar. Orang mengatakan likuiditas itu adalah kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek. Kemudian rasio solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang, yaitu bisa diartikan juga kemampuan perusahaan untuk membayar hutang atau membayar pembayaran yang jangkanya panjang. Kemudian adanya rasio leverage. Rasio leverage ini adalah sebuah rasio yang hubungan adanya seberapa banyak utang kita dan seberapa besar modal kita. Kemudian ada rasio rentabilitas, yaitu mengukur laba yang dibandingkan dengan total biaya produksi pada tahun tertentu atau periode tertentu. Kemudian ada rasio profitabilitas, yaitu mengukur laba dibandingkan dengan total aset atau kemampuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, dengan menganalisa 5 rasio ini, sebuah perusahaan akan mengetahui seberapa baik dan kuatnya keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, untuk bisa menganalisa dengan 5 rasio tadi, itu yang diperlukan adanya laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah catatan-catatan atau transaksi itu bisa transaksi pembelian, penerimaan, atau transaksi apapun kaitannya dengan perusahaan atau kegiatan produksi perusahaan itu yang dicatat dengan baik, yang dicatat dengan terukur dengan periode tertentu, dan catatan-catatan dalam bentuk laporan keuangan itu bisa disajikan dengan baik dan memberikan informasi sebaik-baiknya. Nah, informasi dalam laporan keuangan itu secara umum dalam sebuah perusahaan itu ada 5. Yang pertama yaitu jenis laporan keuangan laba rugi atau rugi laba. Ini menunjukkan seberapa baik perusahaan itu beroperasional, akan mendapatkan laba, atau seberapa kurang baiknya perusahaan itu akan beroperasional sehingga merugi. Tapi kita sebagai orang pengusaha tentunya kita tidak mau rugi lah, itu ya. Kemudian laporan arus kas. Arus kas ini adalah laporan yang menginformasikan sebuah transaksi di mana laporan uang setiap harinya atau setiap bulannya itu bisa masuk dalam perusahaan. Keluar masuk dari uang itu dinamakan laporan arus kas. Kemudian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu adalah sebuah laporan keuangan di mana adanya perubahan modal ketika perusahaan itu sudah berjalan di tengah jalan. Dan ini biasanya ada suatu hal, yaitu perubahan ekonomi, sosial, kemudian atau hal-hal tertentu yang mempengaruhi karena perubahan modal itu. Kemudian laporan neraca, ini adalah laporan keuangan yang menginformasikan antara aktiva dan pasiva, yaitu antara aset tetap dan aset lancar, biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan, yaitu catatan-catatan laporan keuangan yang kira-kira perlu dicatat dari
keempat ini yang tidak bisa dilaporkan dari 4 di atas itu bisa dicatat tersendiri dan itu merupakan catatan laporan keuangan. Dengan adanya jenis laporan keuangan 5 tadi, yaitu rugi laba, kemudian perubahan modal, neraca, arus kas, dan catatan laporan keuangan, kita ini bisa menganalisa. Analisa dalam keuangan itu adalah merupakan sebagai alat untuk mengukur kekuatan-kekuatan perusahaan, dalam hal ini adalah keuangan, seperti yang disampaikan di atas, bahwa dengan ada analisa itu, dengan diawali dengan laporan keuangan, kita akan bisa mengetahui 5 analisa keuangan tadi, yaitu likuiditas, solvabilitas, rafelage, rentabilitas, dan profitabilitas. Ini sangat dibutuhkan 5 laporan keuangan itu untuk menganalisa itu. Ya, sekarang dengan adanya analisa itu, ada 5 tadi ya, yaitu likuiditas, solvabilitas, kemudian leverage, rentabilitas, dan profitabilitas. Maka dari setiap laporan keuangan itu pasti ada rasio. Rasio itu adalah sebagai alat ukur untuk bisa menentukan analisa keuangan, analisa laporan keuangan dari perusahaan itu. Nah, rasio itu akan melekat pada masing-masing analisa rasio tadi di atas, yaitu rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio leverage, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Nah, maka dari itu, para mahasiswa, kami beri tugas untuk bisa menuliskan masing-masing rasio setiap analisa laporan keuangan. Jadi, tulislah rasio, rumus-rumus rasio dari analisa laporan keuangan likuiditas, kemudian solvabilitas, leverage, rentabilitas, dan profitabilitas. Ditulis itu ya. Nah, setelah ditulis, nanti bagaimana cara membacanya dalam rumus itu. Jadi ada setiap rumus dari rasio itu penilaiannya ada. Umpamanya bagaimana kalau lebih dari 0, kurang dari 0, itu ada membacanya. Maka ditulis itu ya. Kemudian tugas ini bisa dikumpulkan nanti minggu depan untuk pertemuan selanjutnya. Saya kira itu untuk bisa dikerjakan, dan tadi sudah saya beri pengantar kaitannya dengan analisa laporan keuangan, itu sebagai pengantar awal. Selanjutnya nanti ketika kita mengetahui rumus-rumus dari rasio dari masing-masing analisa laporan keuangan itu, kita akan bisa mengetahui dan bisa membandingkan, apabila nanti dibandingkan dengan periode tertentu, yaitu kekuatan perusahaan dan posisi dan kondisi keuangan dari perusahaan itu. Saya kira itu. Terima kasih atas partisipasinya, dan selanjutnya untuk bisa dikumpulkan minggu depan. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.